Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam kebahagiaan dan perlindungan Tuhan semesta alam. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya Surya Lawu, kita akan membahas tentang alasan sosok Satrio Piningit ataupun Ratu Adil yang tidak mendeklarasikan perjuangannya dalam membangun Nusantara kembali ke masyarakat semuanya, karena ini adalah amanah ataupun tugas dari para leluhur Nusantara yang sangat berat yang harus mereka emban untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Mereka mempunyai alasan untuk tidak mendeklarasikan perjuangannya karena apa? Karena tidak semua masyarakat Nusantara ini bisa menerima ajaran yang ada di Nusantara itu sendiri. Kebanyakan mereka sudah mengikuti ajaran dari luar dan lebih menolak ajaran para leluhur Nusantara sendiri. Padahal ajaran-ajaran leluhur Nusantara sudah terbukti zaman dahulu sudah menjadi mercusuar dunia, sudah menjadi panutan dunia. Dan disinilah induk kebudayaan dunia, karena sebagian besar kebudayaan di dunia itu asalnya dari Nusantara ini sendiri. Bahkan pengetahuan itu sumbernya dari Nusantara itu sendiri. Itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan dunia ataupun peninggalan-peninggalan sejarah di berbagai negara. Itu kebanyakan masih ada sangkut pautnya dengan bumi Nusantara ini. Nah, di saat perjuangan itu mereka deklarasikan di masyarakat Nusantara, takutnya ada dari pihak-pihak yang tidak berkenan dengan perjuangan mereka dan justru akan mengganggu ataupun menghambat perjuangan mereka untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Karena apa? Karena rakyat di Nusantara sekarang lagi dalam kebingungan, lagi mabuk dengan keyakinan, mabuk dengan golongan, saling mencari pembenaran, bukan kebenaran tapi mencari pembenaran, dan merasa tidak sesuai apabila tidak sama dengan apa yang diyakini. Nah, disinilah yang menjadi bentrokan ataupun benturan perjuangan beliau ini yang memang sangat berat, yaitu menyadarkan anak cucu Nusantara untuk kembali ke ajaran leluhurnya Nusantara. Karena sosok Satrio Piningit ini adalah janji dari para leluhur yang dimana di saat anak cucu Nusantara sudah jauh dari ajaran leluhur, yaitu ajaran tata krama, budi pekerti, dan kasih sayang, mereka akan kembali memperjuangkan kembali, memperbaiki kembali tatanan di bumi Nusantara ini agar adat budaya ataupun tradisi di Nusantara ini tetap terjaga. Karena itu tidak akan bisa hilang yang namanya jati diri Nusantara. Dan sosok-sosok ini bisa diketahui oleh orang-orang yang seperjuangan ataupun frekuensinya lebih tinggi dari sosok ini. Karena itulah kesadaran diri, jati diri itu penting agar bisa memperjuangkan hak ataupun bumi pertiwi kita sendiri. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa kita hidup di sini, kita makan di sini, dan nanti kita pun akan mati di sini. Disinilah kehidupan kita.
Disinilah ibu pertiwi kita, tempat kita dilahirkan, tempat raga kita ini dibentuk di sini. Kalau kita tidak bangga dengan negeri kita sendiri, lalu siapa? Kalau tidak kita yang akan memunculkan kembali adat budaya Nusantara ini, lalu siapa lagi? Apakah harus dimunculkan oleh anak-anak negara lain? Yang sekarang bahkan orang-orang negara lain itu senang dengan budaya kita, belajar dengan budaya kita, bahkan ada yang mendeklarasikan budaya kita dijadikan budaya mereka. Apakah kita tidak tergugah sebagai anak cucu Nusantara? Ataukah seperti ini saja, yang selalu berebut kebenaran, yang selalu mencari pembenaran, yang selalu berselisih paham dengan saudaranya sendiri? Kalau masih seperti itu, kemakmuran dan keadilan di Nusantara ini tidak akan mungkin terwujud. Karena kemakmuran dan keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sadar dengan jati dirinya, sadar akan negerinya, menghargai perjuangan para leluhurnya, dan selalu mawas diri dalam hidupnya. Semoga kita tidak melupakan jasa para leluhur kita. Tanpa mereka kita tidak akan pernah lahir sekarang ini, dan tanpa negeri ini kita tidak bisa hidup di sini. Disinilah tempat kita mencari nafkah, tempat kita mencari makan, tempat kita menghidupi keluarga kita. Banggalah dengan negeri kita sendiri. Eratkan persatuan dan kesatuan, bina kerukunan, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hilangkan perbedaan di antara kita, karena Tuhan menciptakan sebuah perbedaan agar kita bisa menikmati sebuah keindahan dari perbedaan tersebut. Semoga kita selalu menjadi jati diri yang lebih baik dan semakin baik ke depannya, sehingga kita bisa mengajarkan ke anak cucu kita agar agar pedoman ataupun pengetahuan dari leluhur kita tidak hilang di telan masa. Dari saya terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, sama seperti panjenengan semuanya. Kita selalu belajar, selalu berbagi pengetahuan ataupun pengertian dan pemahaman kita masing-masing. Semoga yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu saling memberitahu agar kita memiliki kesadaran yang tinggi. Salam dari saya, salam rahayu, 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 sagung dumadi.